Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum kali ini bersama saya Ina Sofiatus Hodijah, NIM 186400045. Jurnal yang saya gunakan sebagai acuan untuk praktikum kali ini berjudul In Vitro Laser Radiation Induction Mutation and Growth in Eustoma grandiflorum Print, yang artinya radiasi laser in vitro menginduksi mutasi dan pertumbuhan tanaman Eustoma grandiflorum, yang ditulis oleh Abu Dahab dan kawan-kawan pada tahun 2019. Berikut merupakan subbab yang akan saya bahas dalam presentasi praktikum kali ini. Yang pertama yakni tujuan, yang kedua metodologi, dan yang ketiga hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang praktikum kali ini, perkenankan saya menjelaskan secara singkat jurnal yang telah saya peroleh. Pada jurnal yang saya peroleh, penelitian dilakukan menggunakan tanaman Eustoma grandiflorum, yang mana tanaman tersebut merupakan tanaman bunga baru yang hidup tahunan atau 2 tahunan, yang lembab dan tahan terhadap suhu dingin. Tujuan penelitian ini yakni menyelidiki pengaruh iradiasi laser pada pertumbuhan in vitro, anatomi pembungaan, bahan kimia, komposisi, dan mutagenesis gen. Di sini pemaparan laser menggunakan 3 variasi laser. Yang pertama laser hijau, dan yang kedua laser biru, yang terakhir laser merah. Hasilnya, sebagian besar morfologi, parameter bunga, klorofil, karotenoid, dan kandungan antosianin mengalami kenaikan saat dipapari laser. Untuk jumlah cabang dan panjang cabang diperoleh nilai tertinggi saat pemaparan laser hijau selama 20 menit. Untuk parameter bunga, nilai tertinggi diperoleh saat pemaparan laser biru selama 20 menit, dan untuk kandungan antosianin diperoleh saat pemaparan laser hijau 20 menit, dan anatominya juga tertinggi saat pemaparan laser merah selama 20 menit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan praktikum yang akan saya lakukan. Yang pertama, mengetahui pengaruh paparan sinar radiasi terhadap tanaman hias yakni coleus, dan yang kedua untuk menghitung tinggi tanaman dan banyaknya helai daun setelah dipapari sinar laser. Selanjutnya, metodologi. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang metodologi, izinkan saya menjelaskan kenapa saya menggunakan bunga coleus. Karena bunga Eustoma grandiflorum di sini sangat langka, hingga saya menggunakan bunga coleus sebagai percobaan kali ini, dengan alasan karena bunga ini memiliki satu kesamaan, yakni bisa hidup di tempat lembab dan suhu dingin. Metodologi kali ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama alat, dan yang kedua bahan, yang terakhir cara kerjanya. Untuk alat yang digunakan yakni yang pertama laser mainan, gelas air, tanah yang telah diberi pupuk kotoran, dan yang terakhir penggaris. Sedangkan bahannya tanaman coleus yang terdiri dari 3 tanaman. Yang pertama dengan tinggi tanaman 4,5 dan 5,5 cm. Karena saya keterbatasan alat, saya menggunakan laser mainan sebagai alat uji cobanya, karena saya tidak memiliki laser yang ada seperti jurnal penelitian yang telah saya temukan. Dalam jurnal digunakan pengambilan data 45 hari sekali, namun karena keterbatasan waktu, jadi saya mengambilnya 2 hari sekali dalam waktu seminggu. Cara kerjanya yakni yang pertama disiapkan dengan mencuci tunas sebagai explain di bawah air yang mengalir. Yang kedua disinari atau diradiasi dengan sumber sinar dari laser.
dengan panjang gelombang 600 sampai 650 nanometer dengan jarak antara sumber sinar dan objek 15 meter untuk 2 kali pemaparan, yakni 5 menit dan 20 menit. Selanjutnya, setelah proses pemaparan, pertumbuhan parameter jumlah helai dan tinggi tanaman dicatat. Kemudian parameternya meliputi jumlah helai daun dan tinggi tanaman yang terbentuk dihitung 2 hari sekali dari hari pertama menanam dan pemaparan sinar laser. Berikut adalah pembahasan dari praktikum kali ini, bisa kita lihat di tabel. Pada pemaparan 0 menit, jumlah daunnya meningkat 1 helai, yakni mulai dari 7 helai ke 8 helai, kemudian 9, 10, sampai 11. Itu di hari yang terakhir. Untuk tinggi tanamannya juga mengalami peningkatan dari hari ke hari. Meskipun peningkatannya tidak terlalu tinggi, tapi sudah termasuk peningkatan. Untuk pemaparan yang 5 menit, berawal dari jumlah daun 8 helai, meningkat pada 2 hari sekali, meningkat 1 helai, yakni 2 hari sekali meningkat 1 helai. Pada perhitungan data kedua 9, perhitungan data ketiga 10 helai, dan seterusnya sampai ke jumlah daun yang 12. Dan untuk tinggi tanamannya juga seperti itu. Sedangkan pada pemaparan 20 menit jumlah daun mulai berawal dari 8 helai meningkat menjadi 10 helai, 11 helai, 12 helai, dan 13 helai. Untuk tinggi tanamannya meningkat dari 5,5 menjadi 6 cm, menjadi 6,5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Pada pemaparan 0 menit, jumlah daun masih belum banyak. Dilakukan di tempat gelap hanya karena untuk proses dokumentasi. Dan untuk gambar yang kedua, yakni pemaparan 5 menit, dan gambar yang ketiga pemaparan 20 menit, sehingga menjadi lebih besar. Dan jumlah daunnya juga banyak. Di sini saya mengukur tinggi tanaman menggunakan penggaris dan saya menghitung manual untuk jumlah daunnya. Dari hasil praktikum yang saya lakukan, dapat kita ketahui bahwa praktikum saya sesuai dengan jurnal yang saya peroleh, yakni sinar radiasi berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Pada hasil penelitian jurnal, sebagian besar morfologi tanaman bunga Eustoma grandivolum mengalami kenaikan yang signifikan. Begitu juga dengan praktikum yang saya lakukan. Tinggi tanaman dan jumlah helai daun mengalami kenaikan juga. Jadi kesimpulannya, paparan laser berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman coleus, dan semakin lama paparan sinar radiasi maka semakin tinggi tanaman dan semakin banyak jumlah daunnya. Terima kasih, sekian presentasi praktikum yang dapat saya lakukan, semoga bermanfaat, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.